Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati segenap pemuka agama, tokoh masyarakat, segenap para pengurus masjid, serta ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita pada malam hari ini dapat bermuajahah di masjid ini dalam rangka memperingati hari atau malam turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di masjid ini itu dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi seandainya selama ini kita menganggap bahwasanya Al-Quran itu cuma sebagai petunjuk bagi umat Islam saja, maka anggapan kita tersebut tidak tepat. Karena apa? Karena ketika Al-Quran diturunkan, karena ketika Al-Quran diturunkan, ibaratnya belum ada manusia yang pada saat itu beragama Islam. Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi umat manusia. Jadi, bukan cuma ditujukan buat umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Nuzulul Quran ini sebelumnya diawali dengan kebiasaan yang tidak biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ketika beliau menjelang
usia 40 tahun, beliau sering menyendiri, sering menjauh dari hiruk-pikuknya kehidupan manusia di kota Makkah pada saat itu. Beliau sering menyendiri di suatu tempat, di sebuah gua yang kita kenal dengan nama Gua Hira. Betul Pak ya? Gua Hira ya? Oh, barangkali salah. Nah, pada saat Rasulullah menyendiri inilah, ya, di Gua Hira inilah, Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Nah, jadi kebiasaan menyendiri di suatu tempat ini, kalau istilah orang Indonesia itu mungkin istilahnya bertapa. Ya. Kebiasaan menyendiri ini merupakan bukan kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Ya, jadi kebiasaan menyendiri yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah dalam rangka memohon petunjuk dari Allah. Nah, saat beliau sedang menyendiri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai berapa Bang Pendi? Oh, ayat 1 sampai 5. Dalam wahyu yang pertama ini, kalimat yang pertama kali diwahyukan adalah kalimat atau kata Iqra. Iqra memiliki arti bacalah. Ketika menerima wahyu yang pertama kali dengan kalimat Iqra ini, Rasulullah pada saat itu merasa kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena beliau dikenal sebagai orang yang tidak bisa menulis maupun tidak bisa membaca. Jadi Allah sengaja mengangkat Nabi yang terakhir itu merupakan orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nah, ini hikmahnya apa? Seandainya Rasulullah itu bisa menulis dan membaca, maka bisa dipastikan bahwasanya Al-Quran yang hari ini kita terima sebagai kitab suci umat Islam mungkin akan dianggap sebagai karangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Nabi merasa tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, inilah Nabi merasa bingung dan takut. Akhirnya bagaimana? Akhirnya setelah sekian kali, kemudian Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril. Pada saat itulah Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Nah, berkenaan dengan Al-Quran ini, dengan wahyu yang pertama adalah kalimat atau kata Iqra tadi, bacalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita sebagai umat Islam, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudah pernah membaca Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah cara kita membaca Al-Quran sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah?
Sudah atau belum tahu? Nah, jadi begini Bapak-bapak Ibu-ibu. Banyak orang yang sudah merasa membaca Al-Qur'an. Tetapi sebetulnya dia belum membaca. Ya, sebetulnya dia belum membaca. Hanya sekedar membunyikan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Cuma sekedar menyuarakan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Bukan atau belum membaca. Karena bagaimana? Karena perintah Iqra, perintah membaca yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam bukan cuma sekedar membaca untuk membunyikan saja, tetapi membaca untuk memahami. Nah, misalnya ketika kita membaca berita surat kabar, kita pada situ membaca untuk memahami. Benar-benar untuk memahami, oh ini isinya tentang apa ini, begini. Oh begini. Nah itu baru membaca. Tetapi kalau kita selama ini cuma sekedar membunyikan saja tanpa berusaha untuk memahami artinya, berarti kita masih belum membaca sesuai dengan yang diinginkan atau diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi bagaimana membaca yang sebetulnya, yaitu membaca dalam rangka untuk memahami. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, kita berusaha untuk memahami kandungan isi Al-Qur'an. Jadi kalau cuma sekedar membaca ya hampir semuanya pernah. Tetapi kalau berusaha membaca sambil memahami, nah ini yang perlu kita lakukan. Banyak orang yang membaca suatu kalimat tetapi tidak sampai kepada pemahaman. Contohnya, ketika kita membaca istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Nah, ketika kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, di situ kalau bagi orang yang memahami makna dari kalimat istighfar ini, artinya bagaimana? Di situ kita memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah Maha Agung, Maha Pengampun. Artinya apa? Ketika kita membaca istighfar, kita sambil mengingat-ingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh kedua mataku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa yang dilakukan oleh lisanku ini, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku, ya Allah, atas dosa yang dilakukan oleh kedua tanganku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa yang dilakukan oleh kedua kakiku, ya Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi sambil mengingat atau memohonkan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bisa dipahami Bapak-bapak Ibu-ibu? Nah, mudah-mudahan. Banyak orang yang mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Pernah lihat kayak gitu? Pernah enggak Pak Kiai Ansori? Pernah ya? Teriak takbir Allahu Akbar, tapi dia tidak paham
tentang kalimat yang diucapkan. Memang dikiranya kalimat takbir itu kalimat untuk apa? Kalimat takbir itu adalah kalimat untuk kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, pada saat itu akal kita, hati kita meyakini bahwasanya yang besar, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah adalah kecil, ya. Selain Allah adalah kecil, yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kalimat takbir digunakan untuk sombong-sombongan, tidak bisa. Merasa diri kita paling dekat dengan Allah, kemudian menganggap orang lain jauh dari Allah, kemudian kita pameri Allahu Akbar. Bukan seperti itu, ya. Sekali lagi bahwasanya kalimat Allahu Akbar adalah untuk kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang maha besar. Selain Allah adalah kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surah, dan terdiri dari 6.236 ayat. Di sini ada yang penghafal Al-Quran sampai 30 juz, ada? Ada. Siapa? Bang Pendi? Atau bukan? Ataupun Mas Kasno? Bukan ya? Oh bukan. Ya, Masya Allah, ya. Apabila ada orang yang mampu menghafal 30 juz dari Al-Quran. Kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini jangankan 30 juz, ya. Jangankan 30 juz 30 aja saya belum hafal. Nah, selain saya ada yang ada, tolong angkat tangan. Oh. Berarti selain saya ada yang belum hafal juz 30. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi ketika saya baru datang ke masjid, ya, ketika baru datang di masjid situ, saya agak terkejut. Karena apa? Kemarin ditelepon oleh Pak Ketua Masjid, disuruh untuk mengisi pengajian Nuzulul Quran. Saya tadi ketika di depan masjid, saya tidak menengok ada baliho besar selamat datang Ustadz Setio Haji Widodo di mana itu, tidak ada itu ya. Di sini kemudian tema di belakang pun juga tidak ada, ya. Jadi tampaknya ada perbedaan kalau yang apa namanya itu diundang Ustadz dari luar kota atau dari provinsi, kalau dengan Ustadz lokal ada perbedaan kayaknya dia. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, pada saat itu sebagai pertanda, ya. Jadi selain turunnya Al-Quran, pada saat itu juga sebagai pertanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Ya. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai penanda beliau diangkat sebagai nabi. Baru sebagai seorang nabi. Nah, nanti diangkat sebagai rasulnya menyusul nanti. Ya. Bayangkan ketika pada saat beliau disuruh untuk berdakwah
Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua dilanjutkan secara terang-terangan. Tentunya pada saat itu Rasulullah mengalami kesulitan, mengalami kesulitan untuk meyakinkan orang-orang dari kabilah Quraisy, bahkan untuk meyakinkan keluarganya sendiri bahwasanya beliau seorang nabi yang diutus, nabi yang terakhir. Bahkan sebagian dari keluarganya sendiri juga banyak yang tidak percaya. Bayangkan pada saat itu. Nah, siapakah di antara anggota keluarganya atau masih familinya yang tidak mempercayai bahwasanya beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang terakhir? Salah satunya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini selain tidak percaya dengan kenabian Rasulullah, bahkan termasuk orang yang keras dalam menentang Rasulullah. Saking kerasnya penentangan Abu Lahab kepada Rasulullah ini, hingga nama beliau diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Lahab. Nah, yang dibaca paling terakhir dalam sholat tarawih. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Al-Quran itu ketika masih diturunkan, proses penurunan belum sampai genap 30 juz, di manakah penulisan ayat-ayat Al-Quran ini? Para sahabat, karena pada saat itu belum ada teknologi yang bisa membuat kertas di Jazirah Arabia, ya di daerah Arab mereka belum menemukan kertas. Akhirnya bagaimana? Ayat-ayat Al-Quran banyak yang ditulis di pohon-pohon, kemudian di pelepah kurma, kemudian ditulis di kulit binatang. Nah, pada saat itu. Dan Rasulullah pada saat itu juga belum menyuruh untuk membukukan Al-Quran menjadi satu. Nah, karena apa? Karena pada saat itu masih banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Jadi ketika awal-awal sampai beliau meninggal, itu Al-Quran banyak disimpan dalam hafalan-hafalan para sahabat. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, nah pada masa Khalifah Abu Bakar ini terjadi ibaratnya semacam pemberontakan. Ya. Banyak orang yang sebelumnya memeluk agama Islam kemudian murtad atau keluar dari Islam. Nah, yang berhubungan dengan murtad ini, ya ingat ya, kita harus hati-hati. Kita sudah yang terlahir sebagai orang Islam, terlahir dari keluarga Muslim, akidah yang kita miliki ini harus kita pegang kuat-kuat, agar jangan sampai kita yang seumur hidup dikenal sebagai orang Islam, seorang Muslim, seorang Muslimah, anang sampai kita matinya dalam keadaan kafir. Kita ambil contoh sajalah ya. Banyak sekali ada beberapa orang artis, ya, artis yang sebelumnya Islam pakai jilbab,
Kemudian ketika jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang bukan muslim, akhirnya bagaimana? Karena sudah dibuai oleh asmara, sudah dimabuk oleh cinta, sehingga lupa akan segala-galanya. Akhirnya bagaimana? Ketika menikah, akhirnya mengikuti keimanan sang suami. Akhirnya pindah agama. Di desa Semangut ada enggak yang macamnya kira-kira? Hah? Nesi. Ya. Alhamdulillah nesi. Mudah-mudahan sampai kapanpun tidak ada. Ya. Bayangkan, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, salah satunya seperti ini. Ya. Akidah dari keluarga kita benar-benar dijaga. Seorang suami menjaga akidah istri. Seorang ibu, seorang orang tua harus menjaga akidah dari anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah besar, mencari ilmu di luar daerah kita, sehingga komunikasi cuma bisa lewat telepon saja. Sehari-harinya kita tidak pernah melihat perkembangannya dia bagaimana. Nah, maka komunikasi antara orang tua dengan anak harus dijaga dengan baik. Anak sampai anak kita kuliah di Pontianak, kita tidak pernah tahu perkembangannya bagaimana. Begitu pulang-pulang ternyata sudah lain keyakinan dengan orang tuanya. Jangan sampai seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab ini, banyak orang-orang yang sebelumnya memeluk agama Islam kemudian murtad. Bahkan mereka banyak yang tidak mau mengikuti rukun Islam, tidak mau sholat, tidak mau membayar zakat dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang ini kemudian memberontak. Nah, pemberontakannya pun dipimpin oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Siapakah Musailamah Al-Kadzab itu? Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang pertama kali, ya, orang yang pertama kali mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Bayangkan, ketika Rasulullah masih hidup mereka tidak berani macam-macam. Ketika Rasulullah meninggal, mulailah ya, satu persatu orang menampakkan keasliannya. Sehingga diketahui bahwasanya banyak orang yang sebelumnya memeluk Islam tetapi tidak sungguh-sungguh keislamannya. Cuma berpura-pura masuk Islam. Setelah Rasulullah wafat, barulah terbuka kedoknya. Siapa tadi? Musailamah Al-Kadzab, mengaku sebagai nabi. Atau kita kenal kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan istilah nabi palsu. Nah, jadi yang palsu itu banyak. Ada obat palsu, terus ada lagi apa yang palsu kira-kira? Nah, ada rokok palsu. Bahkan zaman sekarang banyak yang
perempuan-perempuan palsu. Aslinya laki-laki, dipermak akhirnya jadi perempuan. Perempuan jadi-jadian. Bahkan mereka sudah punya komunitas sendiri, membuat persatuan PBSI, Persatuan Bencong Seluruh Indonesia. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Di dunia ini itulah ya. Sekian banyak model-model yang dipalsukan. Sekarang banyak hidung palsu, hidung yang pesek, operasi plastik, nggak tahu lah plastik kresek plastik apa yang digunakan ya. Akhirnya menjadi mancung, kulit yang hitam, kulit yang coklat dirubah menjadi putih. Nah, di sini ibu-ibu ada yang pernah operasi plastik. Nah, dok. Ya Allah. Ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan masalah apa namanya perempuan palsu atau perempuan jadi-jadian tadi, itu namanya menyalahi kodrat sebagai manusia. Kalau memang diciptakan sebagai diciptakan sebagai seorang laki-laki, ya disyukuri sebagai seorang laki-laki. Tidak usah ingin jadi perempuan. Takutnya nanti di sini habis dengar ceramah ini lalu kepikiran pengen jadi perempuan nanti. Operasi plastik. Yang namanya laki-laki mau dirubah bentuknya seperti apapun, mau dirubah menjadi secantik apapun, akan tetap laki-laki. Ya. Apakah kalau misalnya sudah berubah wujudnya seperti perempuan, kemudian bisa menstruasi? Tidak mungkin. Ya. Apakah suaranya terus kemudian suaranya benar-benar seperti perempuan? Tidak mungkin. Pasti suaranya dibuat-buat seperti perempuan. Kalau suara laki-laki dibuat-buat seperti perempuan, capek nggak kira-kira? Capek. Kalau sudah capek, akhirnya bagaimana? Ya keluarlah suara aslinya laki-laki. Ya. Jadi tidak usah banyak tingkah lalu tak jadi perempuan. Yang perempuan pun juga seperti itu. Tidak usah banyak tingkah kemudian pengen jadi laki-laki. Tidak usah. Nah, berhubungan dengan yang namanya nabi palsu tadi, herannya ya, pengikut dari Musailamah Al-Kadzab itu jumlahnya sampai ribuan, bahkan sampai puluhan ribu kalau tidak salah. Sehingga pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan panglima perang yang terkenal bernama Khalid bin Walid untuk menumpas gerombolan dari pengikut Musailamah Al-Kadzab yang merupakan nabi palsu ini. Dalam pertempuran di Yamamah banyak sekali sahabat-sahabat yang hafal Quran terbunuh pada saat itu. Nah, jadi para sahabat yang sudah hafal Quran banyak terbunuh. Nah, inilah yang membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian merasa resah. Waduh, katibakatu, sahabat kita yang hafal Quran dah banyak terbunuh di perang Yamamah. Akhirnya bagaimana? Umar bin Khattab memberikan saran kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Pembukuan Al-Quran.
mengusulkan untuk pembukuan Al-Quran. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq merasa bimbang, ya, tidak langsung menyetujui usulan dari Umar bin Khattab. Nah, kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah ada wasiat dari Rasulullah untuk pembukuan Al-Quran. Tetapi akhirnya bagaimana? Umar bin Khattab berusaha meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap melaksanakan pembukuan Al-Quran. Akhirnya bagaimana? Allah membukakan pintu hati dari Abu Bakar As-Siddiq sehingga menyetujui untuk diadakannya pembukuan Al-Quran. Kemudian bagaimana? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyuruh sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit inilah yang memimpin untuk penulisan ulang ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya tersimpan di pelepah kurma, yang sebelumnya tersimpan di kulit-kulit binatang, bahkan mungkin ada yang tertulis di dinding-dinding rumah. Nah, dijadikan satu dalam sebuah mushaf, ya, dijadikan satu dalam sebuah mushaf. Tidak bisa dibayangkan, ya, betapa besarnya mushaf pada saat itu. Karena apa? Belum ada kertas di Jazirah Arab. Nah, pada saat itu bangsa yang sudah pertama kali menemukan kertas itu di Cina, ya. Tetapi teknologi pembuatan kertas belum sampai ke Jazirah Arab. Ya. Akhirnya bagaimana? Setelah Al-Quran berhasil dibukukan, berhasil ditulis ulang, nah kemudian mushafnya disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, kemudian disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, disimpan oleh Sayyidatina Hafsah binti Umar. Hafsah anak dari putri dari Umar bin Khattab. Nah, pada saat pemerintahan Utsman bin Affan, ya, ini terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran. Jadi cara membacanya berbeda-beda. Karena apa? Karena pada saat itu Al-Quran yang pertama kali ditulis tidak sama dengan Al-Quran yang kita temui hari itu. Kita sekarang dah mudah membaca Al-Quran, udah jelas tuh yang namanya ya titiknya di bawah 2, kalau tak titiknya 2 ada di atas, ba titiknya 1 di bawah, sa titiknya ada 3 di atas. Mudah kita membedakan hurufnya. Nah, pada zaman dahulu ketika pertama kali ditulis Al-Quran tidak seperti ini. Yang namanya ta, yang namanya sa, yang namanya ya, kemudian ba, itu bentuknya sama ketika disambung, tanpa ada titik, tanpa ada tanda baca, nasi ada baris, nasi ada harokat. Akhirnya bagaimana? Karena di Jazirah Arab terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam gaya bahasa, akhirnya mereka membaca Al-Quran dengan gayanya masing-masing. Ya enggak usahlah terlalu jauh tentang Al-Quran. Kita ngambil contoh di daerah Kapuas Hulu, maka ya, bahasa Hulu tuh cara ngucapnya pun beda-beda. Orang Embau macam tuh, orang Selimbau macam tuh, orang Hunut Hulu macam tuh. Iya kan? Iya. Di daerah Hulu Burung, ketika bertanya, Kian mau kemana?
Kian kak kemono. Nah itu. Sampai di Senimbau, ikau kak kemina. Ya kan? Sampai di Suhaid, kian dua kak kemana? Nah, lain-lain. Nah, begitulah kira-kira pada saat itu di Jazirah Arab. Ketika Al-Quran sudah dibukukan, mereka cara membacanya berbeda-beda. Kalau di sini pulang, ya pulang. Coba kalau di daerah Muncin, nyebut kata pulang itu ada semacam kol-kolahnya. Woi, kian bila pulang. Nah, macam itu. Benar nggak? Nah, di Muncin. Nah, macam di daerah mana temu yuk ya. Pagi jadi pagi. Aku pagi kang otam pade. Nah, macam itu logatnya. Nah, masalah-masalah macam ini ya mungkin yang dulu terjadi di Jazirah Arab ketika awal pembukuan Al-Quran, macam-macam modelnya. Ya. Jangankan pada saat itu, di Pulau Jawa saja ketika awal penyebaran agama Islam, orang Jawa disuruh baca Al-Fatihahnya pun susah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa kira-kira? Nah, seperti itu. Macam di daerah Kapuas Hulu, orang disuruh membaca kalimat Arab. Akhirnya bagaimana? Kalimat Arab diserat dengan gaya hulu berbeda-beda. Abdurrahman jadi Derrahman, Abdurrahim jadi Derrohim, Abdurroni menjadi Derani, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah. Akhirnya bagaimana? Utsman bin Affan meminta Zaid bin Sabit untuk memperbanyak mushaf, ya, untuk memperbanyak mushaf sesuai dengan yang dipegang oleh Hafsah binti Umar. Kemudian dari mushaf yang dipegang itu disebarkan, diajarkan ke masing-masing suku, ke masing-masing kabilah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyeragamkan bacaan, biar seragam, biar tidak banyak model cara maca. Akhirnya pakai gaya bahasa mana? Al-Quran. Akhirnya diputuskan menggunakan gaya bahasa suku Quraisy. Nah, jadi Al-Quran yang sekarang ini kita sering kita baca, yang kita temui cara membacanya yaitu menggunakan gaya baca suku Quraisy. Nah, seandainya pada saat itu tidak ada ketegasan dari Khalifah Utsman bin Affan, ya mungkin udah di Arab dah macam-macam model, mungkin sampai di sini pun juga macam-macam model mungkin. Cara macanya orang Hunut Hulu dengan orang Embau udah lain, dengan orang Senimbau udah lain, apalagi dengan orang Iban, orang Punan, malah makin banyak model, ya. Ya, untungnya tidak seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, di kemudian hari ditemukanlah atau ada seorang ulama bernama Muzahim Al-Haqqani. Itu merupakan orang yang pertama kali menulis kitab tentang ilmu tajwid, ya, kitab tentang ilmu tajwid. Nah, dimana kalau kita belajar tentang ilmu tajwid, kita belajar tentang bagaimana cara membacanya, kita belajar tentang makhraj,
kita belajar tentang ini panjangnya berapa harokat, ini panjangnya berapa harokat. Nah, itu semuanya tertulis dalam kitab tajwid. Nah, orang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Tetapi kalau mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Walaupun usia kita mungkin tidak lagi muda, ya, yang namanya memperbaiki bacaan Al-Quran itu merupakan suatu keharusan. Anang sampai kita merasa sudah senior, sudah merasa sering membaca Al-Quran, tetapi apa? Kita tidak pernah berusaha meneliti lagi. Oh, jangan-jangan yang kubaca ini masih ada yang salah. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana? Yang namanya belajar membaca Al-Quran itu tidak ada batasan usia. Makanya di dalam bulan Ramadan ada istilah yang namanya tadarrus. Jadi yang namanya tadarrus itu bukan cuma sekedar membaca saja, tetapi apa? Mempelajari ulang. Ya, mempelajari ulang ilmu bacaan kita. Bacaan kita selama ini sudah kena apa belum? Karena apa? Karena mungkin di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan kita tidak sempat belajar. Makanya di bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita tadarus, mempelajari kembali tata cara kita dalam membaca Al-Quran sudah kena apa belum kira-kira. Karena banyak yang cara membacanya kebalik-balik. Bahkan lebih parahnya lagi surat Al-Fatihah. Udah membaca surat Al-Fatihahnya belum pas, disuruh jadi imam lagi. Akhirnya bagaimana? Bacanya sudah salah-salah. Seharusnya dibaca ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, ta siratal mustaqim. Akhirnya bacanya kebalik. Ihdinas siratal mustaqim. Qul ya ayyuhal kafirun. Padahal kafirun. Kalau jadi kafirun. Ya, karena dia orang yang berpengaruh, orang yang di sekelilingnya tidak kompang madah, tidak berani madah kalau yang dibaca salah. Udah, akhirnya salah terus. Ya. Jadi kita harus mencari waktu, ya, mencari waktu untuk memperbaiki bacaan kita, meneliti kembali, ya, apa yang selama ini kita baca ini sudah pas belum. Jadi jangan apa? Jangan merasa puas, jangan merasa cukup dengan kemampuan yang kita miliki. Akhirnya, oh, bacaan aku udah kena, udah tidak perlu dibenarkan lagi. Anang sada macam ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam mempelajari kandungan isi Al-Quran atau dalam mempelajari isi atau pemahaman ayat-ayat Al-Quran ini, kita memerlukan seorang guru, ya, seorang guru. Nah, guru yang membimbing kita dalam mempelajari Al-Quran ini harus kita kenal sebagai orang yang ilmunya tentang Al-Quran memiliki sanad. Jadi yang bersanad bagaimana maksudnya? Jadi guru yang membimbing kita ini, dia memiliki guru, dia mendapatkan ilmu dari gurunya lagi, dia mendapatkan ilmu dari gurunya lagi, gurunya lagi, sehingga pemahaman dari guru kita ini tersambung atau sama dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anang sampai kita mengaku sebagai umat Rasulullah,
tetapi pemahaman ayat Al-Qur'annya tidak sama dengan Rasulullah. Nah, di Indonesia banyak ahli tafsir. Contohnya Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, ada juga ustadz atau kiai yang lagi populer saat ini, namanya Kiai Bahauddin Nur Salim atau Gus, kita kenal dengan nama Gus Baha, dan lain sebagainya. Anang sampai kita belajar Al-Quran dari orang yang salah. Artinya belajar, apalagi sekarang mungkin kita banyak belajar Al-Quran atau belajar tentang pemahaman Al-Quran melalui YouTube. Mentang-mentang HP-nya bagus, download atau nonton YouTube ceramahnya ini. Padahal apa? Belum tentu orang yang ceramah di situ memiliki pemahaman yang benar tentang kandungan isi Al-Quran. Kita mengambil contoh saja. Ya. Barangkali ada di sini yang belajar ilmu agama dengan melihat YouTube yang disenangi ceramahnya Gus Nur misalnya kan. Nah, Gus Nur, tahu Gus Nur? Yang diceramah di YouTube sering ngomong yang kasar-kasar, bahasanya yang jelek-jelek. Nah, itu anang sampai karena apa? Banyak sekarang yang muncul di YouTube berbicara tentang agama, padahal dia bukan ulama. Kalau bukan ulama, kalau bukan orang yang berilmu, jangankan ulama, bahkan dia mungkin bukan muridnya ulama. Ya. Kalau bukan muridnya ulama, bukan ulama berbicara tentang agama, secara otomatis pembicaraannya tentang agama itu akan banyak menemukan kesalahan. Orang yang paling memahami tentang Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Kemudian sahabat. Kemudian yang memahami sahabat siapa? Tabi'in. Yang memahami tabi'in siapa? Tabi'in. Nah, akhirnya apa? Sambung menyambung sampailah pada ulama yang kita kenal pada saat ini. Karena apa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi begitu juga kita dalam memahami Al-Quran, kita tidak bisa hanya dengan modal maca Quran terjemah. Al-Quran dibaca terjemah, lalu kita pahami sendiri, kemudian kita merasa pemahaman kita sudah benar. Tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap bertanya kepada orang yang alim, orang yang memiliki pemahaman tentang Al-Quran. Coba bayangkan kalau kita belajar sendiri tentang Al-Quran. Pokoknya belajar sendiri, bisa tersesat. Contohnya apa? Contohnya kita mencari sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran. Yang diharamkan apa? Oh, yang diharamkan babi, yang diharamkan darah. Oh, berarti anjing tidak diharamkan di Al-Quran, berarti anjing halal. Nah, sesat tidak kira-kira? Sesat tidak? Sesat. Nah, itu buaya, ikan puaka, nasi ada tertulis dalam Al-Quran, kalau itu haram, akhirnya berarti apa? Buaya halal berarti. Nah, sesat lagi. Ini bahayanya mempelajari, memahami Al-Quran tanpa seorang guru, tanpa pemahaman seorang ulama. Bahaya sekali. Tetapi kalau seorang yang alim ulama dengan bermodal mempelajari Al-Quran dan hadis, kita mengambil contoh Imam Syafi'i mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis
Akhirnya bagaimana? Ilmu pemahaman beliau menjadi pemahaman madhab Syafi'i. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tekun mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis, ijma' wal qiyas. Akhirnya bagaimana? Dengan modal mempelajari semuanya itu, akhirnya beliau mampu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan lain sebagainya, akhirnya mampu mendirikan Jam'iyah namanya Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ada ahli hadis namanya Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Itu ulama. Nah, di Indonesia ada seorang imam tidak tahu belajar ilmu agamanya dari siapa, belajarnya ilmu Al-Quran dari mana. Akhirnya bagaimana? Ketika belajar Al-Quran, Al-Hadis, akhirnya bagaimana? Dia mampu membuat bom dan menjadi salah satu tersangka teroris yang meledakkan bom di Bali, namanya Imam Samudra. Nah, mau ikut yang seperti ini? Nah, jangan sampai. Kemudian selanjutnya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya cita-cita anaknya ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, ya, orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang hafizul Quran, menjadi seorang hafiz, harus tahu pondok mana, pondok tahfidz mana yang akan menjadi tujuan anaknya untuk belajar menghafal Al-Quran. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, apalagi sampai dimasukkan ke pondok yang salah, nanti bagaimana? Akhirnya ketika dia sudah menjadi penghafal Al-Quran, takutnya selain hafal Al-Quran, dia juga akan membawa pemahaman yang salah apabila mendapatkan guru yang salah. Jadi jangan sampai, ya. Jadi menghafal Al-Quran bagus, tetapi itu tadi ilmu yang dimilikinya, pemahamannya terhadap Al-Quran harus bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu memiliki banyak nama. Ada yang tersebut namanya Alkitab, ada nama lain yaitu Al-Furqan. Ma makna Al-Furqan? Al-Furqan itu artinya adalah pembeda perkara yang hak dan perkara yang batil. Ada lagi nama lain, Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya apa? Pak Kasno? Penyembuh. Nah, ini ayat-ayat Asy-Syifa inilah yang digunakan oleh Jam'iyah Ruqyah Aswaja, itu yang digunakan untuk media penyembuhan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ayat Asy-Syifa, ayat-ayat penyembuh. Nah, jadi selain nah, ada juga ayat-ayat yang lain yang dulu pernah dipegang oleh para pejuang ketika berjuang melawan Belanda. Salah satu contoh adalah, kalau tidak salah nih, Jenderal Sudirman, ya. Jenderal Sudirman ketika memimpin pasukan
itu tidak pernah tertangkap oleh pasukan Belanda. Padahal beliau ketika bergerilya itu dalam keadaan sakit, tidak bisa berjalan sendiri, berjalan pun harus ditandu oleh para pejuang yang lain. Akan tetapi walaupun dalam keadaan ditandu keluar masuk hutan, tetapi tidak pernah sekalipun tertangkap oleh pasukan Belanda. Nah, ayat apa yang selalu diamalkan oleh Jenderal Sudirman? Itu dari surat Yasin. Ayatnya gimana Pak Ustadz Ansori? Wa ja'alna min baini aidihim. Seperti itu. Itu diamalkan terus-menerus. Akhirnya bagaimana ketika mau ditangkap sama pasukan Belanda selalu lolos, nesik kelian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, barangkali ada yang mau mengamalkan kira-kira? Pas mau ke Putus Ibau, ada razia polisi. Waduh, katiba katuk nesik mai STNK. Isok nak lihat polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibaca dari ayatnya tadi kan. Isok nak lihat polisi. Sambil ngidup jalan motor, sambil pecah mata, sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya begitu buka mata, celing di depannya udah polisi ini. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan peringatan Nuzulul Quran yang kita adakan pada malam hari ini, kita berharap mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca selama ini nantinya akan menjadi salah satu syafaat kita di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan di bulan ini pula kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai penyampai materi pada malam hari ini, dalam penyampaiannya apabila banyak kesalahan maupun kekurangan, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.